Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Pranagusti. Nomor induk mahasiswa saya 180201007. Saya mahasiswa semester 6, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pancasakti. Mata kuliah metode penelitian, dan dosen pengampunya adalah Dr. Sugeng Prayatno, MM. Pertama yaitu metode penelitian ya. Pengertian dari penelitian itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu research, yang berasal dari dua kata, yaitu re dan search. Pengertian leksikal, re diartikan kembali, dan search yaitu mencari. Nah, dengan demikian secara harfiah dapat diartikan sebagai pencarian kembali, sedangkan metodenya yaitu prosedur atau tata cara guna mengetahui suatu hal dengan langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan metode dalam dunia riset merupakan cara atau suatu proses yang dipilih oleh peneliti secara spesifik sebagai bentuk untuk menyelesaikan perihal masalah yang diajukan dalam riset. Nah, pengertian dari metodologi penelitian yaitu, kita ambil kesimpulannya, yaitu ilmu yang mengajarkan atau menjelaskan tentang bagaimana harusnya penelitian tersebut dilaksanakan. Nah, pendapat lainnya tentang pengertian metodologi penelitian yaitu serangkaian tata cara atau langkah yang sistematis atau terstruktur yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan tujuan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada. Nah, berbicara tentang metodologi penelitian, intinya yaitu membicarakan atau membahas apa yang berkaitan dengan tata cara ilmiah dengan tujuan mendapatkan dan menemukan berbagai ilmu baru. Temuan sendiri biasanya disebut sebagai bentuk ilmu jika di dalam pencariannya berdasarkan metode ilmiah yang seharusnya digunakan. Nah, penelitian dilakukan sebab mempunyai hal penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Pentingnya penelitian ini adalah yang pertama, sebagai bentuk jalan manusia dalam menemukan dan membahas berbagai pengetahuan baru yang belum ada sebelumnya atau mengembangkan ilmu yang telah ada menjadi lebih detail. Yang kedua yaitu membantu manusia dalam memperoleh berbagai jawaban yang tidak bisa dijawab secara langsung kecuali lewat penelitian terlebih dahulu. Nah, yang ketiga yaitu memberikan jalan pemecah masalah sehingga masalah yang belum bisa dipecahkan dengan penelitian bisa ditemukan pemecah masalahnya. Yang terakhir yaitu bisa dijadikan jalan menemukan kebenaran atas suatu masalah yang masih kurang jelas atau kurang dipahami sebelumnya. Nah, langkahnya bagaimana? Langkah sistematisnya dalam metode penelitian yaitu melakukan proses identifikasi serta merumuskan masalah apa yang akan menjadi fokus pada penelitian itu sendiri, menyusun kerangka berpikirnya, melakukan perumusan hipotesis, menjelaskan dalam pembahasan masalah, dan menutup dengan kesimpulan dan juga saran. Nah, para peneliti sangat membutuhkan metodologi penelitian. Karena apa? Karena sebagai kunci peneliti menemukan dan bisa menjawab dari pertanyaan dalam penelitian tersebut secara tepat sesuai dengan keadaannya di lapangan. Nah, hasil penelitian ini harus dipertanggungjawabkan oleh peneliti mulai dari awal sampai akhir penyelesaian penelitian tersebut. Nah, pengertian metode penelitian dari para ahli supaya lebih jelas ya. Yang pertama menurut Profesor Dr. Sugiono, metode
yaitu metode penelitian adalah suatu cara atau proses ilmiah dengan tujuan memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Nah, sedangkan menurut Muhyiddin Sirat, yaitu metode riset merupakan cara yang digunakan untuk menentukan beberapa topik serta penentuan judul dalam suatu penelitian. Sedangkan menurut Profesor M.E. Winarno, metodologi penelitian merupakan kegiatan secara ilmiah dilakukan menggunakan teknik dan sistematik dan teliti. Nah, tadi pengertian metode penelitian. Sekarang ke jenisnya ya. Jenis metode penelitian. Nah, metode riset sendiri ada beberapa jenis. Umumnya peneliti menggunakan metode riset tersebut dengan cara masing-masing disesuaikan dengan masalah yang diambil. Nah, dengan demikian data dari lapangan juga mengikuti metode yang digunakan. Sehingga tidak heran jika semua orang menguasai banyak metode penelitian, yaitu umumnya peneliti akan lebih memahami jenis metode yang memang dia kuasai. Tetapi tidak bisa dipungkiri ada yang menguasai segala jenis metode tersebut. Nah, jenisnya yaitu ada 5 ya. 1, penelitian historis. Nah, penelitian historis ini biasanya digunakan dengan melakukan penyelidikan, pemahaman dan penjelasan terhadap suatu keadaan di masa lalu. Nah, contohnya apa? Yaitu permasalahan tentang perkembangan ekonomi Islam di Indonesia 10 tahun terakhir. Yang kedua, yaitu penelitian korelasional, yang merupakan biasanya identik dengan membandingkan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya dalam penelitian tersebut. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah permasalahan tentang bagaimana hubungan antara religiusitas dengan sikap terhadap bunga bank. Selanjutnya yaitu penelitian kausal kontributif. Penelitian ini biasanya digunakan sebagai petunjuk arah antara hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Juga seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Contoh permasalahannya tentang pengaruh dan dari pendapatan pendidikan pandangan terhadap bunga bank, pemahaman produk terhadap minat menabung di bank, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu penelitian eksperimental. Penelitian ini biasanya digunakan untuk menguji suatu variabel terhadap dampak munculnya variabel yang lain. Nah, contohnya adalah permasalahan tentang penerapan insentif compatible constraints terhadap masalah agensi pada pembiayaan mudharabah. Nah, yang terakhir adalah metode deskriptif. Metode riset ini mempunyai tujuan dengan menjelaskan peristiwa tertentu yang sedang terjadi di masa sekarang dan pada masa lampau. Nah, di sini ada 2 jenis metode riset dan metode deskriptif ini, yaitu longitudinal atau sepanjang waktu serta cross seksional atau dalam waktu tertentu. Contoh permasalahannya yaitu tentang bagaimana tingkat kepuasan nasabah terhadap pelayanan bank syariah. Nah, selanjutnya yaitu apa sih data yang digunakan dalam metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian pasti tidak lepas dari yang namanya yaitu data. Nah, data itu ya sekumpulan informasi yang perlu diolah lebih lanjut untuk mendapatkan kunci yang bisa dijadikan untuk pengambilan keputusan di dalam suatu permasalahan. Nah, data ini menjadi sangat penting sebab diperoleh dengan pengukuran terhadap objek yang diberi nilai. Nah, data yang baik itu sendiri sebaiknya memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah data harus bersifat objektif, yaitu sesuai dengan keadaan di lapangan, tanpa mengurangi dan melebihkan ya datanya. Yang kedua yaitu data bisa mewakili atau representatif. Nah, menurut jenisnya
Data digunakan dalam setiap metode penelitian biasanya dibedakan menjadi 2 garis besar, yaitu yang pertama yaitu data kualitatif dan yang kedua adalah data kuantitatif. Nah, data kualitatif, data jenis ini penyampaiannya tidak menggunakan angka. Sebagai contoh, penelitian berkaitan dengan sikap konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh perbankan syariah misalkan. Layanan yang diberikan oleh BMT sungguh memuaskan. Produk perbankan syariah digemari masyarakat dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah data kuantitatif. Data jenis ini biasanya disajikan dalam bentuk angka, grafik, dan umumnya menggunakan rumus statistika dalam perhitungannya. Misalkan rata-rata jumlah pembiayaan yang dijalankan oleh bank syariah misalkan sebesar 20%. Terus penjualan buku ABC misalkan dalam rata-rata bulan ini mencapai angka 25%, dan sebagainya ya. Nah, jadi pada intinya metode penelitian merupakan suatu elemen yang akan bisa lepas dari banyak hal di saat ini, terutama di instansi pendidikan, di mana metode penelitian ini merupakan salah satu bagian yang penting untuk bisa memastikan bagaimana proses penelitian itu berlangsung. Nah, ada banyak metode yang bisa dilakukan, dipraktekkan ya, dari metode penelitian yang efektif dan efisien untuk penelitian. Selain itu, metode pengumpulan dan pengolahan data juga menjadi dasar yang diperhatikan untuk bisa memaksimalkan hasil dari metode penelitian itu sendiri. Nah, penggunaan metode penelitian ini sangat penting sehingga dalam setiap riset hal inilah yang menjadi kunci keberhasilan riset tersebut. Begitupun dengan data yang dikumpulkan harus memenuhi cerita data yang sesuai. Dengan demikian penelitian bisa semakin baik dan berkualitas. Nah, selanjutnya adalah masalah dan rumusan masalah. Nah, apa sih perbedaannya masalah dan rumusan masalah? Nah, masalah dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang suatu hal, atau antaranya kenyataan yang ada atau terjadi dengan yang seharusnya ada, atau terjadi dengan antara harapan dan kenyataan ya. Nah, rumusan masalah itu sendiri yaitu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian ini berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasinya. Nah, bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian itu adalah, yaitu yang pertama adalah rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif itu apa sih? Nah, deskriptif itu yaitu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya ada satu variabel atau lebih, atau dalam hal ini variabel yang berdiri sendiri. Jadi dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Nah, yang kedua yaitu rumusan komparatif. Rumusan komparatif itu adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda ya. Nah, yang terakhir yaitu rumusan masalah asosiatif. Nah, rumusan masalah asosiatif ini adalah rumusan masalah yang penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif. Nah, yang selanjutnya yaitu variabel
penelitian. Variabel penelitian atau variabel penelitian suatu atribut atau sifat nilai dari seorang objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Nah, jenis-jenis variabel tersebut adalah, yang pertama adalah variabel terikat. Nah, variabel terikat atau dependent variable adalah variabel respon atau output. Variabel terikat atau dependent atau disebut variabel output ini, kriteria konsekuen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, variabel bebas yang selanjutnya adalah variabel bebas. Variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang diduga sebagai sebab munculnya variabel-variabel terikat. Variabel bebas sering disebut juga dengan variabel stimulus, prediktor, antecedent. Nah, variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Selanjutnya itu variabel moderator. Variabel moderator yaitu merupakan variabel antara adalah sebuah tipe khusus. Variabel bebas yaitu variabel bebas sekunder yang diangkat untuk menentukan apakah ia mempengaruhi hubungan antara variabel bebas primer dan variabel terikat tersebut ya. Yang selanjutnya yaitu variabel kontrol. Tidak semua variabel di dalam suatu penelitian dapat dipelajari sekaligus dalam waktu yang sama. Nah, artinya apa? Artinya beberapa di antara variabel tersebut harus dinetralkan pengaruhnya untuk menjamin agar variabel yang dimaksud tidak mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, variabel-variabel ini yang pengaruhnya harus dinetralkan disebut sebagai variabel kontrol. Yang terakhir yaitu variabel intervening atau antara, yaitu merupakan variabel yang menghubungkan antara variabel independen dengan variabel dependent yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan, namun tidak dapat diamati atau diukur. Nah, tadi dalam tadi sudah disebutkan bahwa ada hubungan antar variabel, yaitu beberapa jenis hubungan yang perlu diketahui, yaitu tadi sudah disebutkan ada 3 ya. Yang pertama adalah hubungan simetris, yang kedua adalah hubungan resiprokal, dan hubungan asimetris. Nah, hubungan asimetris ini akan terjadi apabila kedua variabel adalah akibat dari suatu faktor yang sama, yaitu misalnya meningkatnya minat membaca buku di kalangan masyarakat dengan naiknya jumlah perguruan tinggi misalkan. Yaitu merupakan dua variabel yang tidak saling mempengaruhi namun diakibatkan oleh faktor yang sama, yaitu meningkatnya kebutuhan pendidikan di tengah masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu hubungan resiprokal. Hubungan resiprokal merupakan hubungan antara dua variabel yang saling timbal balik. Nah, maksudnya adalah suatu variabel dapat menjadi sebab dan juga akibat terhadap variabel lainnya. Nah, demikian pula sebaliknya, sehingga tidak dapat ditentukan oleh variabel mana yang menjadi penyebab atau variabel mana yang menjadi akibat. Nah, dalam suatu waktu variabel X mempengaruhi variabel Y, dan dalam waktu lain variabel Y dapat mempengaruhi variabel X. Itu intinya. Nah, yang terakhir yaitu hubungan asimetris. Hubungan asimetris adalah hubungan antar variabel, yakni suatu variabel mempengaruhi variabel lain, namun sifatnya tidak timbal balik. Pada dasar inti pokok analisis sosial terletak pada hubungan asimetris ini. Nah, mungkin itu hanya sekian ya
penjelasan dari saya. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.